Baik, kita lanjutkan. Nah, Prof, ini kan menarik. Jadi sebetulnya kalau secara umum virus itu karakternya kayak apa sih, Prof? Apakah memang hanya bisa melalui obat atau cukup antibodi dari diri sendiri, atau memang kalau kita kenal ada bantuan vaksin misalnya? Ya. Itu karakternya gimana sih, Prof? Ya, kalau virus emang obatnya tidak ada, karena tadi dia menggunakan mesin sel untuk memperbanyak diri. Nah, kalau obatnya memblok virus, menghambat virus, dia juga menghambat sel. Sehingga efek samping dari obat antivirus itu sangat bisa fatal. Sehingga orang hati-hati mengembangkan. Nah, sehingga yang bisa dilakukan adalah dengan mengembangkan vaksin. Hanya vaksin yang bisa untuk antivirus. Karena apa? Vaksin itu adalah bahan yang mengandung komponen virus, bisa virus lengkap tapi dimatikan. Ketika disuntik, tubuh kita diajari. Kalau ada virus COVID, kamu bikin ini, dibikinlah antibodi oleh vaksin, sehingga begitu COVID masuk, maka langsung dimatikan, langsung ditembak gitu. Jadi vaksin antibodi dalam tubuh sel-sel dalam tubuh kita itu berpatroli terus. Kalau tiba-tiba ada virus COVID, langsung ditangkap dan dimatikan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi memang obat antivirus memang agak sulit dikembangkan, karena tadi kalau begitu membuat antivirus, maka sel juga terganggu. Jadi efek sampingnya bisa sangat besar itu ya. Nah, kalau karakteristik dari virus COVID ini kan, kalau kita melihat dari laporan-laporan gejala-gejala, Ya. awalnya kita tahu cuma sesak, Ya betul. napas, Ya. gitu, oke, batuk, gitu. Ya. Tapi sekarang ada perkembangan bahwa Ya. ada yang kena diare, Ya. bahkan sampai kulit ruam-ruam. Ya. Itu, Ya. bagaimana bisa terjadi? Satu, harus kita bilang bahwa ini penyakit baru. Para ahli juga baru mengetahui, baru mempelajari. Jadi baru muncul sejak Desember 2019, kemudian terus berkembang. Tadinya memang sesak napas, kemudian batuk kering, tapi kemudian belakangan diketahui juga bisa menyerang pencernaan, bisa ginjal, bisa paru-paru, bisa jantung, dan bisa bahkan otak. Nah, artinya sekarang adalah reseptor. Untuk virus masuk ke dalam sel, dia harus masuk membuka pintu sel dulu, namanya reseptor. Itu namanya ACE2. Baru kemudian ternyata reseptornya ada di mana-mana. Reseptor virus ini ada di mana-mana, ada di ginjal, ada di paru-paru, ada di jantung, ada di usus, dan ada di otak. Dan yang kedua adalah reaksi radang tadi. Jadi dalam beberapa orang secara genetik, entah karena genetik apa, itu dia mengembangkan respon radang yang mirip alergi yang berlebihan. Itulah muncul ruam-ruam kulit. Jadi dia bisa memicu reaksi alergi. Nah, ini adalah temuan baru, pemahaman baru. Sekali lagi mohon dimaklumi, penyakitnya baru. Para ahli tidak tahu segalanya. Kita belajar dari situasinya. Dan kemudian orang paham sekarang dia itu juga bisa memicu reaksi alergi. Itulah ruam-ruam kulit. Jadi boleh dikatakan gini, Prof. Jadi tidak serta-merta gejala-gejala itu akan sama di setiap orang. Tidak sama karena semua. tergantung dari antibodi masing-masing. Tergantung karakter genetik, genetik. kemudian tergantung virusnya masuk di mana. Kalau misalnya orang tertentu, misalnya begitu masuk hidung sudah bisa dieliminasi, hanya muncul di pernapasan, tidak muncul di jantung. Tapi kemudian kalau sempat dia ke dalam pembuluh darah kemudian mengganggu jantung, gejala jantung. Sempat pembuluh darah mengganggu ginjal, tergantung. Jadi bagaimana proses si virus sejak masuk, apakah sudah mampu dieliminasi oleh tubuh yang bersangkutan, atau yang kedua, apakah yang individu yang bersangkutan tidak justru mengembangkan respon yang berlebihan. Harusnya cukup mengembangkan respon yang sedang-sedang saja tadi, tapi berlebihan. Nah, itu muncul reaksi radang di kulit, kemudian juga sesak napas, dan banyak sekali. Mohon dimaklumi karena para ahli, para itu harusnya kan tahu semua. Tidak, kita belajar juga dari perkembangan baru ini. Jadi boleh dikatakan nakal lah virus satu ini, Iya. Butuh memang mutasi-mutasi terus ya, berubah-ubah terus. Ya berubah terus ya, karena virus itu tadi karena dia sekali lagi dia mesin selnya, apalagi ini virus RNA. Kalau virus DNA dia menggunakan mesin sel kita bagus. Kalau rusak mutasi diperbaiki. Itu sel. Nah, karena virus ini RNA, dia tidak ada mesin sel, di sel tidak ada untuk mengkopi RNA-nya, dia membawalah mesin fotokopi sendiri.
dan mesin fotokopinya ini penuh dengan kesalahan, dibiarkan error. Itu yang disebut mutasi. Jadi mutasi untuk virus COVID-19 ini adalah setiap saat terjadi, setiap detik terjadi. Jadi kalau bicara mutan, mungkin sekarang ini ada ratusan ribu mutan virus yang dibandingkan dengan COVID-19. Karena memang virus ini berubah terus. Demikian karakternya begitu ya. Kemungkinan mutasinya itu memang sangat besar. Sangat besar. Terlihat kondisi di udara, kondisi suhu itu sel dalam itu. Intinya kemudian semakin banyak orang tertular, semakin besar peluang mengalami mutasi. Yang paling untuk menekan mutasi hanya satu, jangan sampai banyak orang tertular. Itu aja. Gitu. Nah ini kan menarik dok, kalau Prof, kalau tadi dikatakan bahwa virus ini memang salah satunya bisa dicegah, bisa dibantu melalui vaksin. Ya. Jadi memang untuk membantu tubuh mengeluarkan antibodi yang dibutuhkan gitu kan. Betul, ya. Prof, ya. Nah kemudian kan ada literasi menyatakan juga bahwa vaksin itu dibuat, misalnya vaksin itu bentuknya A gitu. Ya. Dia akan menyerang kopi yang sama, Ya, virus betul. A yang sama. Ya. A-nya goyang-goyang dikit atau A-nya keriting-keriting dikit katanya nggak bisa. Ya. Betul ya, Prof? Tidak sebeginian. Kalau Bagaimana? terlalu ya begini. Kalau saya membayangkan begini, untuk bisa menimbulkan antibodi, katakanlah virus itu mempunyai 10 jari. Atau istilahkan epitop. Jari A, jari B, jari C, jari D, jari E, jari F, semua. Nah, kalau sekarang bermutasi, ternyata hanya berubahlah 1 jari, ada 2 jari, 8 jari yang lain kan sama dengan sebelumnya. Itu konsep yang lebih mudah dipahami. Kalau A, kemudian tadi A-nya sedikit berubah, kan terlalu ekstrim, hanya 1. Tidak, virus tidak menginduksi 1 antibodi. Dia menginduksi beragam antibodi yang saya abirkan tadi. Seandainya virus itu menginduksi 10 macam antibodi, 2 berubah, 8 masih sama dengan yang dulu. Masih efektif. Saya kira untuk COVID-19 sampai saat ini mutasi ini tidak harus membuat kita khawatir bahwa vaksin yang ada itu menjadi tidak berguna. Karena sekali lagi konsepnya adalah masih ada komponen virus yang lain yang masih sama dengan sebelumnya, sehingga antibodi oleh vaksin masih efektif untuk semua strain virus yang ada di dunia ini untuk sementara. Baik, jadi memang vaksin tetap dibutuhkan. Tetap dibutuhkan ya, Prof ya. Ya. Vaksin berarti tetap bermanfaat, paling tidak untuk menangkal dulu jenis virus-virus ini ya, Prof ya. Meskipun nanti akan tidak menutup kemungkinan akan terjadi mutasi virus, akhirnya juga akan terjadi apalah pembaharuan vaksin mungkin ya, jelas kedepannya pasti. Kalau misalnya tadi 10 tadi 5 kemudian berubah, ya saya sebagai ahli akan merekomendasikan mari cari bibit vaksin yang lain yang baru. Itu strategi. Jadi kalau mirip dengan influenza, persis sama yang kami lakukan untuk flu burung pada ayam, masih berlangsung sampai sekarang. Ini saya kerjasama dengan perusahaan swasta. Kita terus update informasi virus di lapangan. Begitu kemudian banyak yang berubah, ya kita cari lagi bibit yang baru. Itu memang sudah tapi untuk sementara yang terjadi saat ini, saat saya bicara ini, semua vaksin yang ada itu saya yakin masih sangat efektif untuk melindungi terhadap semua strain yang ada. Aman. Prof, mungkin terakhir nih. Ya. Sebelum nanti saya akan ke dokter spesialis, Dok. Terkait dengan vaksin. Tapi, ya. Nah, dari Prof Mardika, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat misalnya terkait dengan supaya virus dengan karakter virus yang ada terutama COVID-19 ya, Prof. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya virus ini tidak berkembang? Apa yang ingin disampaikan, Prof? Ya, satu poin bahwa virus ini akan berkembang semakin banyak dia menginfeksi orang, ya semakin banyak variasi yang bisa ditimbulkan. Sehingga ya kita mempunyai vaksin yang lain, dalam tanda kutip vaksin kita adalah 3M. Jadi memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, dan bahkan terutama yang beruangan ber-AC, kendaraan ber-AC, kemudian ruangan ber-AC itu kalau sudah banyak lebih baik kita tundalah pergi ke ruangan itu. Cari tempat makan yang kentara kaki maksud saya di luar yang itu jauh lebih aman dibandingkan open space itu jauh lebih aman itu. Yang berikutnya 3M-nya itu harus disiplin dan bersama-sama. Ini harus saya tekankan. Kenapa demikian? Kalau seandainya separuh masyarakat itu disiplin, separuh tidak, maka virus bersirkulasi di orang yang tidak disiplin. Tapi kemudian orang yang disiplin pun kebetulan karena kita kontak, namanya juga kehidupan masyarakat,
baju, pakaian, kemudian rambut, kemudian mencemari dirinya, badannya mungkin tidak masuk ke dalam badannya, kemudian dia merangkul anak-anak, merangkul orang tua yang sepuh, mereka kemudian menjadi sakit padahal dia sudah disiplin. Dan ini menyebabkan untuk mereka yang tidak disiplin, mohon maaf saya kasihkan, mari kita disiplinkan diri bersama-sama, karena teman-teman yang tidak disiplin inilah membuat teman-teman yang disiplin menjadi capek deh. Terus sudah lama melakukan pembatasan sosial, tapi kasus kok nggak turun-turun sekali. Ya, itu kan lama-lama orang lelah secara kejiwaan. Mari bersama-sama, sekali lagi, ini harus dilakukan bersama-sama. Bagi mereka yang lelah, sudah merasa lelah sekian bulan pembatasan sosial, tetap semangat. Kita bisa dengan 3M, vaksin kita yang pertama 3M, sebelum nanti vaksin yang real tersedia cukup untuk masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Prof. Dengan Mahardika. senang hati, dengan senang hati. Mudah-mudahan selalu sehat, Saat- kita tetap bersemangat bersama-sama tadi melawan virus ini. Siap, Ya, pasti. mudah-mudahan. Ya. Selamat melanjutkan meneliti nanti. Ya. Mungkin saya bisa lihat-lihat juga. Ya, Prof, silakan. Ya, silakan. Lebih masuk ke dalam lagi. Ya. Sebentar ya, Prof. Ya. Baik. Nah, saudara, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan Prof. Ngurah Mahardika selaku ahli virus dari Fakultas Kedokteran Hewan Udayana. Nah, habis ini saya nanti akan ke Rumah Sakit Sangla, akan menjumpai Dr. Surya Negara, ingin mengetahui bagaimana sebetulnya efektivitas dari vaksin dan bagaimana fungsi dan manfaat dari vaksin. Untuk itu tetap dalam Sapa Redaksi On Location. Ayo dong, aku ikut.